Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu dokter dan konten kreator bersama dengan Dr. Sony. Bang Sony, sekarang tuh kan media sosial udah luas banget ya, kita udah searching ini aja langsung ketemu gitu kan. Kadang-kadang nih masyarakat kalau misalnya ada keluhan langsung carinya di internet, terus dapatlah referensi misalnya obat-obatan gitu ya. Pasti. Kadang-kadang nih kita nggak tahu nih apakah obat-obatan itu benar-benar efektif sama tubuh kita atau enggak, seperti yang Bang Sony bilang tadi. Kalau Bang Sony sendiri ngeliat tanggapan seperti itu gimana sih? Sebenarnya ya gini, kalau misalnya dimanfaatkan secara baik sebenarnya nggak masalah ya. Contohnya adalah konsultasi kan bisa via online sekarang. Nggak mesti teman-teman langsung searching keluar gitu. Karena untuk anak nih, terkhususnya obat anak ya. Kalau orang dewasa bisalah kita kasih 3x1 gitu kan, 2x1, 1x1, maksudnya 1 kali sehari kan gitu. Tapi untuk anak-anak nggak bisa kita samakan seperti itu. Karena kalau anak-anak itu ada dosis per miligram per kilogram berat badannya ada, terus sediaan yang mesti dikasih ada gitu kan. Kadang teman-teman nggak tahu tuh 1 sendok sirup itu berapa miligram. Benar. Pakailah sendok biasa gitu iya, kan, sendok makan. Misalnya ada nih anak-anak yang beratnya 20 kilo tapi usianya masih 2 tahun misalnya. Sesuai dengan petunjuk yang di kertas 2 tahun kasih aja 1 sendok gitu. Iya. Padahal kurang dosisnya. Karena beratnya udah gede. Jadinya nggak mempan. Nggak mempan. Terus orang tuanya datang ngeluh-ngeluh. Sudah dok, sudah saya kasih ini. Berapa banyak ibu kasih? 1 sendok. Ya nggak mempan bu. Percuma gitu. Iya, sebenarnya ya efek positifnya sih bagus. Teman-teman jadi punya second opinion. Jadi Iya. menyampaikan dengan dokter itu tahu. Dok, saya ada gejala ini. Tapi saran saya jangan langsung ngejudge teman ke sesuatu yang berat gitu. Duh, saya takut kanker gitu-gitu. Iya. Gitu. Kadang orang ada, duduk suara saya serak, udah nggak bisa ngomong lagi. Tiba-tiba ngomong kanker padahal belum diperiksa apa-apa. Gitu. Iya sih, banyak tapi orang jadi overthinking dan overfeeling semua gara-gara Iya. negatifnya itu. Positifnya enak, teman-teman jadi lebih punya kayak gambaran lah mau periksa apa ya, saya udah ngasih keluhan ini gitu. Iya. Merasakan ke diri sendiri kan, dan akhirnya kalau misalnya udah selesai ngerasain, ceritain ke dokternya. Benar. Gitu. Nah, ada beberapa orang yang memang kalau misalnya ada gejala sakit lah, pengennya dosis tinggi ya, makan obat dosis tinggi. iya. Sebenarnya baiknya gimana sih, dokter? Enggak sih. Gini, memang ada beberapa kriteria yang misalnya sakitnya lagi berat sekali, terutama kayak misalnya contoh simpelnya nyeri kepala deh. Iya. Boleh deh kita kasih langsung 1000 mg pada saat itu aja. Nextnya dosisnya tetap stabil di bawah. Kadang memang itu cuma buat gejala yang terasa saat itu aja atau simptomatis. Ya, maksudnya memang sakit kepalanya berdenyut banget sampai dia tuh matanya sampai katanya pengen keluar gitu kan. Kadang ada saking sakitnya. iya, saking sakitnya gitu kan. Nggak mau buka mata katanya, sakit katanya gitu. Itu bisa kita kasih beberapa, tapi tidak dalam setiap keluhan dikasih dengan dosis tinggi. Gitu sih. Itu bisa ketergantungan nggak sih kalau misalnya kita udah biasa makan obat-obatan yang dosis tinggi? Kadang gini, kalau obat-obatnya basic, obat standar sih enggak. Yang bahaya memang kalau ada efek samping yang besar. Beberapa obat ya ada efek samping besar. Gangguan tidur ya, gangguan ke hati ada, gangguan ginjal itu ada. Tapi kalau obat-obat basic mah ya nggak apa-apa, no problem ya. Tapi tidak dalam setiap pemberian. Misalnya kayak minum paracetamol, kita kan 3 kali sehari. Ya. Nah, misalnya kita kasih yang pertama langsung dosis tinggi 2 kali, next sekali aja udah cukup. Jangan 3 kali 2 semua. Ya kan 3000 misalnya, 3000 miligram sehari. Buset, jangan juga gitu. Saya pengen nanya ini berdasarkan dari pengalaman juga sih sebenarnya. Ada salah satu teman aku yang memang dia itu sering banget nyari sakit kepala kan. Sakit kepalanya tuh sakit banget, terus sering banget konsumsi salah satu pil obat sakit kepala yang katanya keras ya gitu ya. Karena terlalu sering sampai tumbuh benjolan katanya di bagian kepala gitu. Itu benar nggak sih, ada efek samping lainnya karena kita sering Sebenarnya mengkonsumsi gini, obat gitu ya? ya kalau aku pribadi setiap pasien nyeri kepala itu cari tahu dulu nyerinya ini berulang atau tidak, frekuensinya seberapa sering, dan faktor pencetusnya apa dulu. Dan yang memperingannya apa, itu pasti selalu ditanya. Udah kayak
wajibnya dokter nanyain hal itu pada saat Iya. anamnesis ya, biar tahu. Nah, terus yang kedua, memang kalau misalnya ada indikasi mengarah ke gangguan saraf ya, kadang nyeri kepala itu bisa nyari ke gangguan kependengaran, gangguan ke penglihatan gitu. Pokoknya yang dekat kepala itu bisa ditanyain dulu. Memang ada. Kalau misalnya, tetapi dengan obat yang dia konsumsi itu dilihat dulu isinya apa. Jangan sembarangan beli gitu. Karena ada kalau di Seluma itu kejadian yang pil warung orang ngomongnya. Iya. Pil warung, pil 3 warna. Nah, suka tuh orang-orang tua, lansia, usia 50 ke atas minum itu buat ngurangin nyeri-nyeri sendi. Ujungnya apa? Lambungnya tukak, perdarahan. Terus datang dengan keluhan apa? BAB-nya hitam. Aku udah tahu nih pasti orang anemia, pasti darahnya kurang perdarahan. Bener, dicek HB-nya cuma 7 gitu. Sama kayak kasus tadi, kalau memang benjolan ada nggak dasar, misalnya ada trauma gitu. Iya, Tapi kalau benjolnya tiba-tiba muncul, berarti ada infeksi. Gitu. Itu salah satunya berarti ada pengaruh dari obat-obatan juga yang sering dikonsumsi? Enggak Enggak ya, pengaruh. berarti Karena basicnya cuma untuk menekan nyeri aja. Tapi malah obat itu punya efek samping ke yang lain. Mungkin bukan ke benjolannya, mungkin ke sistem pencernaan. Dia Iya. lebih mudah perih lambung atau sakit di perut sebelah kanan. Gitu. Kadang memang penting banget ya edukasi kepada masyarakat gitu kan, apalagi obat-obatan warungnya seperti yang bilang tadi kan. Makanya teman-teman kalau berobat tanyain efek samping obatnya apa. Iya Ke sih. dokter. Kalau ke warung nanya sama tukang warung gitu. Mana tahu Ya gitu. kan beda akhirnya dapetnya. Iya. Kalau Abang sendiri nih buat konten kreator tuh biasanya apa saja sih yang perlu disiapin gitu? Buat Dari konten ya? kamera mungkin ya, dari lighting juga kah? Kayak profesional banget itu. Ya, jadi kalau saya pribadi tripod, kamera HP, iPhone cukup 1, terus lighting juga 1. Sama kalau misalnya lagi mood saya pakai mic sih. Oh. Biar suaranya lebih enak ya, pakai mic. Dulu sih saya tuh ada kamar 1 di atas tuh pengen saya jadiin studio sebenarnya. Jadi biar saya nggak bongkar pasang capek kan dipasang. Jadi ya semoga niatnya bentar lagi mau direalisasikan. Kayak gitu. influencer sejati gitu kan ya. Ya, setidaknya ada ruang berkreasi lah. Iya. Gitu sih. Kalau Karena dari, saya kerja di konten kreator di salah satu bimbel kedokteran se-Indonesia. Oh iya. Iya. Jadi kayak saya punya sebulan itu 4 konten minimal buat setoran tentang bimbel sama edukasi juga. Oh, enak banget ya. Jadi makanya kalau orang bilang menghasilkan ya alhamdulillah. Iya, jadi udah ada finansialnya udah terasa ya dari konten itu. Iya. Oke, Bang Sony, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi ya dengan tema kita yaitu dokter dan konten kreator. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.